Halo adik-adik sekolah minggu Bethlehem GKJ Bekonang. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Ya, tentu saja luar biasa. Masih bersama saya Mas Hendro dan juga Mbak Ana dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya mau menyapa adik-adik yang dari Wirut. Mana suaranya? Oke, terima kasih. Yang dari Cangkol. Banyak ya. Yang dari Polokarto. Oke, kita akan pujikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan untuk pujian pembukaan. Lagunya apa, Mbak Ana? Hello. Hello. Ini bukan Hello Panda loh ya. Iya. Sebelum kita melanjutkan ibadah offline pada hari ini, mari kita berdoa. Mari saya hantarkan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami, karena Engkau telah menuntun kami. Tuhan, sebentar lagi anak-Mu akan mulai ibadah offline pada hari ini. Tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, kita akan lanjutkan untuk pujian yang kedua. Masih tetap berdiri ya, jangan lupa tepuk tangan, karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan harus semangat dan gembira. Pujiannya apa, Mbak? Hari ini kurasa bahagia. Iya, hari ini kurasa bahagia. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita pujikan dengan pujian Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Pujikan dengan sepenuh hati. Kita akan resapi lagu ini adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebab
Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya antarkan. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari Minggu ini Tuhan kami dapat beribadah lagi meskipun melalui online ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Pada hari ini Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu
Engkau buka telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, firman pada hari ini diambilkan dari kitab Ulangan. Saya ambil kitab dulu ya. Diambilkan dari kitab Ulangan 34 ayatnya yang 1 sampai 12. Lumayan panjang ini ya. Saya akan bacakan. Perhatikan ya. Jangan lupa itu di rumah bawa Alkitab juga ya, dibuka Alkitabnya di Ulangan 34 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman pada minggu pagi hari ini diberi judul Hamba yang Setia. Seperti dalam bacaan kita tadi, diambilkan dari Ulangan, kita belajar dari Nabi Musa. Namun sebelumnya saya akan sedikit, Mas Indra akan sedikit, istilahnya apa ya, mendongeng. Nah, ini kan adik-adik sudah jarang kan, anak sekarang itu nggak mudeng apa itu dongeng. Sedikit bercerita tentang kisah kelinci dan kura-kura. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar mungkin dari bapak ibu atau dari cerita-cerita di internet ya. Ini cerita tentang kelinci dan kura-kura yang melakukan balapan lari. Di suatu hari yang cerah di sebuah hutan, itu ada kelinci yang sedang berlari-lari dengan senangnya. Dia berlarinya kencang sekali, lari ke sana, lari ke sini, dan tiba-tiba dia ketemu dengan kura-kura. Adik-adik tahu kan kura-kura jalannya bagaimana? Dia lambat, santai, woles kalau ada anak-anak sekarang ya. Dia enggak terburu-buru. Dan kelinci dengan sombongnya menantang kura-kura untuk berlomba lari. Kalau di logika ya pasti yang menang adalah kelinci. Tapi tunggu dulu, kita lihat akhir ceritanya nanti. Dan singkat cerita, tibalah di hari perlombaan. Di garis start sudah berdiri si kelinci dan kura-kura.
Si kelinci dengan sombongnya menantang si kura-kura. Ayo kita buktikan siapa yang lebih cepat. Dan akhirnya di situ pun dimulai perlombaan. 1, 2, 3. Kelinci berlari dengan kencang sekali. Des. Namun apa? Kura-kura dia berjalan lambat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sampai di tengah-tengah jalan kelinci yang larinya kencang tadi berhenti. Kura-kura ini apa ini? Lambat sekali. Mending aku tidur dulu ini di bawah pohon ini. Lah pasti enak sekali. Itu kuman si kelinci. Ini cerita ini mungkin adik-adik sudah pernah dilihat Upin Ipin ya. Di film Upin Ipin ada itu yang jadi kelincinya si Jarmail atau siapa itu ya. Yang jadi pohonnya si Jarjit. Dan akhirnya kelinci pun tertidur di bawah pohon karena cuaca yang panas, dan di bawah pohon itu kan pasti rindang ya toh. Kelinci tertidur dan kura-kura dengan setia, dengan seluruh tenaganya dikerahkan, akhirnya sampai ke garis finish dan menang perlombaan lari ini. Dan kelinci tetap tertidur di situ. Tiba-tiba dia bangun dan sudah ada pemenangnya, yaitu si kura-kura. Dari cerita ini kita dapat, adik-adik semua dapat belajar tentang kesetiaan. Saya buka kepean dulu ya, karena ngomong banyak itu ngapal kayak segini juga susah. Dari cerita tadi kita dapat belajar, adik-adik dapat belajar bagaimana kesetiaan kura-kura dalam perlombaan tadi. Meskipun dia jalannya pelan, dia gak bisa berlari dengan kencang seperti kelinci, namun dia tetap setia di jalur perlombaan. Dia tidak belok ke sana ke sini. Beda dengan kelinci yang tadi sambil tertidur sampai tertidur pulas karena dia menyepelekan. Dia merasa mempunyai kemampuan, akhirnya dia sombong. Dan kesombongan itu yang mengalahkan si kelinci. Dan itulah salah satu cerita tentang kesetiaan ya, kesetiaan terhadap perlombaan tadi. Kalau kita kembali ke cerita Alkitab tadi, di dalam Ulangan kita dapat belajar dari kesetiaan Nabi Musa, di mana Nabi Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Beliau diperintahkan Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah Musa tahu di mana tanah perjanjian itu? Tidak tahu. Bagaimana wujud tanah perjanjiannya pun Musa juga tidak tahu. Tetapi dengan percayaan dan kesetiaan Musa, dia akhirnya menuruti perintah Tuhan dan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Kesetiaan Musa ini sungguh luar biasa karena beliau tidak tahu apa itu tanah perjanjian, bagaimana bentuknya, dan pada sampai akhir hayatnya pun dalam cerita Ulangan tadi, Musa belum menjejakkan kakinya ke tanah perjanjian tersebut. Dan selama perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, banyak sekali rintangan dan halangan yang dihadapi Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau adik-adik baca nanti dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan tadi, di situ akan banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi Nabi Musa dan bangsa Israel. Mulai dari dikejar oleh pasukan Firaun, dia harus menyeberangi Laut Merah, dan dia juga kelaparan, kehausan di padang gurun. Namun dengan setia dan taat, Musa selalu meminta pertolongan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa terhadap Musa. Dan pada sampai akhirnya Musa dibawa Tuhan ke atas gunung tadi ya, untuk melihat bagaimana toh tanah perjanjian itu. Ternyata tanahnya itu sangat luas dan indah. Namun seperti dalam cerita Alkitab tadi, Musa tidak
sempat menjajakan kaki ke tanah perjanjian, namun Musa terlebih dahulu meninggal. Sebuah kesetiaan yang luar biasa dari Nabi Musa yang patut kita contoh ya adik-adik ya. Bagaimana dia selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan, firman Tuhan tadi sampai akhir hayatnya. Dia tetap setia terhadap Tuhan. Itulah contoh kesetiaan yang luar biasa dari Nabi Musa yang perlu kita contoh dan teladani. Adik-adik sekolah minggu Bethlehem yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah harus bisa meneladani setiap sifat kesetiaan Nabi Musa tadi. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Allah, menjadi anak-anak Allah yang menuruti perintah orang tua tentunya pada saat hari ini. Perintah orang tua, perintah guru, perintah mungkin kakek nenek, dan selalu berbuat yang berlandaskan kasih kepada sesama, baik kepada teman, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada lingkungan di sekitar kita. Dan juga tentu saja kita masih di masa pandemi, kita juga harus taat kepada peraturan dari pemerintah ya, tentunya untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena taat kepada pemerintah juga merupakan salah satu dari taat dan setia kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah harus setia meskipun banyak hal dan rintangan yang akan kita hadapi. Kita mulai setia dari perkara-perkara yang kecil, dan pasti kita akan dapat menghadapi perkara-perkara besar pada akhirnya nanti. Tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia, dan tetap juga menjaga kesehatan tentu saja, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, baca Alkitab, sehingga kita dapat mendapatkan petunjuk kehidupan dari Tuhan dan menjadi juara dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan perbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Adik-adik mohon berdiri ya. Kita akan berdiri, letakkan tangan kanan di dada kiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, setelah kita memperbarui iman kita, boleh duduk. Iya, kita akan berdoa untuk penutup. Mungkin kita akan berjumpa lagi minggu depan, mungkin dengan guru-guru sekolah minggu yang lain ya. Namun kita akan tutup ibadah pada hari Minggu yang indah ini. Saya antarkan. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada ibadah daring pada hari Minggu yang indah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dan Engkau mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, curahkan karunia dalam kehidupan kami. Kalau ada terselip dosa dalam ibadah ini, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan pujian Burung Pipit Tidak Menabur.